Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya, Loh Putu Eni Subari, SPD, calon guru penggerak Angkatan 1, bertempat tugas di SD Negeri 7 Ababi, Karangasem, Bali. Pada kesempatan kali ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, yang mana sedang menyelesaikan tugas kasus untuk diskusi di ruang kolaborasi. Pada kesempatan kali ini pula saya mendapat kelompok B3 bersama rekan guru hebat I Gusti Ngurah Ariante, seorang guru SMP. Kasus yang kita angkat di sini adalah kasus siswa SMP, yaitu kasus kenaikan kelas. Kasusnya adalah sebagai berikut. Seorang siswa tidak pernah mengikuti pelajaran dengan maksimal. Bahkan di semua mata pelajaran dia tidak memenuhi tagihan yang diminta. Sehingga kebanyakan guru menyatakan siswa tersebut tidak naik kelas, agar di kemudian hari tidak ada siswa yang seperti itu lagi jika siswa itu tetap naik kelas. Sementara orang tua siswa ketika dihubungi memohon agar anaknya bisa naik kelas. Bila anak tidak naik kelas, maka anak tersebut menyatakan akan berhenti sekolah. Sebagai kepala sekolah, apa yang harus diputuskan? Apakah siswa naik kelas atau tidak naik kelas? Studi kasus pilihan mengandung dua unsur dilema etika, yaitu mengikuti saran guru agar siswa tersebut tidak naik kelas atau naik kelas. Memuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilema etika: rasa keadilan dan rasa kasihan. Memuat salah satu prinsip dari 3 prinsip dilema etika: berpikir berbasis rasa peduli. Nah, untuk menguji keputusan pada studi kasus menaikkan kelas siswa tersebut, mari kita terapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan pada studi kasus menaikkan kelas siswa tersebut. Ada 9 langkah. A. Apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut adalah nilai keadilan dan rasa peduli ataupun kasihan. Siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Yang terlibat dalam situasi tersebut kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua siswa. Apa fakta yang relevan dengan situasi tersebut? Fakta yang relevan dengan situasi tersebut: 1. Siswa tidak pernah mengikuti pelajaran dengan maksimal. 2. Di semua mata pelajaran siswa tersebut tidak memenuhi tagihan yang diminta. 3. Guru menyarankan siswa tersebut tidak naik kelas. 4. Orang tua siswa dihubungi wali kelas. 5. Orang tua memohon agar anaknya naik kelas. 6. Siswa menyatakan akan berhenti sekolah bila tidak naik kelas kepada orang tuanya. 7. Fakta menariknya adalah bahwa guru juga belum berproses secara maksimal. Dari ke-9 langkah tersebut, lanjut D. Mari kita lakukan pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut. Apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Tidak ada pelanggaran hukum dalam kasus tersebut. Apa ada pelanggaran peraturan kode etik
profesi dalam kasus tersebut. Tidak ada pelanggaran peraturan kode etik profesi dalam kasus tersebut jika kepala sekolah menaikkan ataupun tidak menaikkan. Berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Kasus ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang kita yakini. Selanjutnya, apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di halaman depan koran? Apakah Anda merasa nyaman? Bila keputusan saya dipublikasikan di halaman depan koran, saya merasa nyaman karena menurut saya keputusan yang saya ambil dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kewajiban saya. Kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini? Bisa jadi sama dengan keputusan yang akan saya ambil, yaitu siswa tersebut dinaikkan dengan bersyarat serta dimohonkan untuk pindah sekolah. Jika situasinya adalah situasi dilema etika paradigma, mana yang terjadi pada situasi tersebut? Dalam situasi dilema etika paradigma, yang terjadi pada situasi tersebut adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Benar vs benar. Benar jika anak tersebut tidak naik kelas dilihat dari segi aturan. Sementara fakta pembenaran untuk anak itu naik kelas adalah orang tua agar siswa tersebut bisa naik kelas, sebab jika siswa tersebut tidak naik kelas menyatakan akan berhenti sekolah. Lanjut F. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang akan dipakai? Prinsip yang akan dipakai adalah berpikir berbasis rasa peduli. Apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Menurut saya, ada penyelesaian kreatif yang bisa dilakukan. Siswa tersebut naik kelas bersyarat pindah ke sekolah lain agar tidak menjadi contoh buruk bagi adik kelas dan teman-temannya, untuk memenuhi rasa keadilan dari siswa tersebut. Apa keputusan yang akan Anda ambil? Siswa tersebut akan dinaikkan dengan catatan segera melengkapi tugas yang kurang dan anak tersebut pindah dari sekolah agar tidak menjadi contoh buruk. Coba lihat keputusan Anda dan refleksikan keputusan yang saya ambil atas siswa tersebut. 1. Akan menaikkan siswa dengan catatan segera melengkapi tugas yang kurang, yaitu dari penyelesaian pembelajaran dan tugasnya di beberapa kompetensi dasar yang belum terpenuhi. 2. Guru berproses dalam pendampingan dan cara pemberian remedial dan pengayaan materi. 3. Karena pembelajaran dari rumah, mengingat permintaan orang tua serta pernyataan siswa, maka orang tua bertanggung jawab untuk mendampingi siswa tersebut dalam belajarnya dan penyelesaian tugasnya. Kemudian siswa tersebut pindah dari sekolah ini. Hal ini dilakukan agar tidak menjadi contoh yang tidak baik bagi siswa lainnya. Memuat hal-hal menarik atau tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus pilihan, yaitu menaikkan siswa tetapi dengan catatan
penyelesaian tagihan pembelajaran di setiap kompetensi dasar yang belum terpenuhi, serta anak tersebut pindah dari sekolah. Nah, demikian paparan saya menanggapi kasus kenaikan kelas. Atas perhatiannya, tetap mengharapkan sumbang saran dari apa yang saya lukiskan pada kasus ini untuk menyempurnakan kasus ini. Atas perhatiannya serta sumbang saran yang tetap saya nantikan di setiap karya saya dalam penyelesaian tugas pendidikan guru penggerak, saya Luh Putu Eni Subari, calon guru penggerak Angkatan 1, Karangasem, Bali, tahun 2020-2021 yang bertugas di SD Negeri 7 Ababi Karangasem, mengucapkan salam bahagia, sukses buat kita semua. Om Santi, 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 Om.